Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Nanti malam jam 23 waktu Indonesia bagian Barat, Inter akan menjamu Fiorentina. Kita cerewetin bareng-bareng ya teman-teman. Gua akan live 15 menit sebelum kick off. Menurut gua, ini adalah partai yang sangat amat krusial bagi Simone Inzaghi karena kita sudah tidak menang dalam 3 pertandingan terakhir. Kalah lawan Spezia, seri melawan Porto, kemudian kalah melawan Juve. Yang lebih menyebalkan lagi, di pertandingan nanti malam, Calhanoglu absen dan beberapa pemain kita baru aja kembali dari timnas masing-masing. Aduh, pasti kelelahan banget. Oh ya teman-teman, di Cerewetin Inter hari ini, gua mau ngobrol-ngobrol nih bareng teman-teman Viola Club Indonesia. Ini udah untuk ketiga kalinya gua ngobrol bareng-bareng teman VCI. Di Cerewetin Inter hari ini, kami akan membahas sepak terjang, performa Fiorentina di musim ini, kemudian kekuatan skuad dari Fiorentina, termasuk prediksi melawan Inter. Oke deh, nggak usah berlama-lama lagi. Yuk langsung aja kita ngobrol dengan teman-teman Viola Club Indonesia. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo, selamat malam teman-teman dari Viola Club Indonesia. Betul ya, Viola Club Indonesia ya? Ini kali ketiga nih gue Ya, bisa betul, Mas. bareng. Terima kasih banyak. Ini perubahan formasi setiap ngobrol nih sesuai dengan pelatih Fiorentina yang ganti-ganti mulu hampir tiap musim. Apa gimana nih? Enggak juga. Siapa yang mau ngobrol lebih dulu nih? Viola Club Indonesia dalam waktu dekat ada kegiatan apa aja nih? Coba monggo Om Gerdi. Mas Gerdi, silakan Kegiatannya Mas. apa ya? Ada kegiatan nggak Viola Club Indonesia akhir dekat-dekat ini? Paling ya yang saya tahu kegiatannya paling bulan puasa ya bukber. Terus nanti ada nobar di Jakarta, ada nobar Inter lawan Fioren sama Fioren Spezia. lawan Spezia ya? Ya, Spezia. Ya. Di mana nobarnya bareng sama Ada Ici? nobar. Enggak. Kita punya home base sendiri di daerah Mampang. Kemang Utara, Ada home base daerah Mampang. Di Kemang Utara. Iya, Kemang Utara. Kemang Utara. Oke. Kemang Utara. Tapi untuk anggotanya growing ya sih sebetulnya kalau nambah nggak sih? Soalnya ini Serie A kita tahu sendiri nih terbatas dan kayaknya udah nggak ada penambahan pasukan. Kalau Fiorentina ada nggak sih? Fansnya nambah nggak sih? Di Indonesia ya, maksudnya di Jakarta, di Indonesia. Kalau nambah sih, nambah ya harusnya. Biasanya nambah. Tapi ya growth-nya nggak APL ya. semasif. Iya. IPL atau IPL sih yang paling ini. Ya IPL jelas Yang lah. paling Oke. Terus apalagi selain bukber, nobar udah sejak selesai pandemi udah mulai rutin apa karena apa baru-baru ini aja nih di 2023 aja? sudah mulai selesai semenjak pandemi selesai. Pandemi kemarin dari 2022 udah mulai sih. Udah ada nobar-nobar. Luar biasa ya. Sekarang nobar enak ya. Kita bisa TV berbayar ya, bisa milih tontonan ya. Kalau dulu nobar nunggu siarin di TV. Iya, kalau disiarin, kalau nggak disiarin nggak nonton apa-apa kita. Iya. Oke. Sekarang gue pengen bahas ini dulu deh, Conference League deh. Gue walaupun gue Interisti, gue sangat sangat berharap perwakilan Serie A juara sih sejujurnya. Kalau teman-teman optimis. Kalau saya sih optimis sih. Lawan-lawannya gimana sih? Berat-berat gak sih di Conference League? Kayak paling berat itu West Ham sama Agen deh. Dan mereka tuh ketemu tuh di per-8. Dan mereka beda bagan. Jadi kita optimis. Sama siapa? West Ham sama Agen. Agen tuh klub mana? Belgia ya, nggak salah. Iya, Belgia. Mana dia ya? Apa? Belgia. Belgia, Iya. nggak salah. Kenapa dia paling berat bukan si AZ Alkmaar yang ngalahin Lazio itu? Nah, itu juga
Cuman kalau yang lagi ini sih Kak Agen tuh dia ada yang lagi top scorer tuh Give Orban itu lagi Hmm. kemarin sempat hat trick apa 2 gol gitu dan apa dia mainnya ngotot banget itu yang bahaya sih kalau West Ham kan kita udah Mhm. kayaknya dia paling diunggulkan di Conference League ya itu Oh West gitu, Ham. West Ham ya. Ya West Di Ham. Liga Inggris West Ham peringkat berapa sih memang? West Ham tuh tujuh berapa sih West belas Ham? apa 19 ya? Oh, jelek dong. Hah? Bawah-bawah dong. Tapi secara Degradasi dong. materi pemain sih kayaknya West Ham lebih lebih ini ya. Ya, Bawah Liga Inggris lah ya yang Masih Ya, ada Nottingham. ya, yang sini Iya, Nottingham Declan Forest aja Rice ya, duitnya. Declan Rice. Iya, transfernya lebih iya, banyak dibanding Inter keuangan aja Nottingham finansial Forest. sih. Iya. Terus apa namanya? Italiano memang sebagus itu ya. Maksudnya Italiano sebelum ngelatih Fiorentina ngelatih mana? Gue lupa deh. Spezia apa? Pelatih Spezia dia, Spezia sama Spezia. Ya Spezia ya. Dulu emang udah bagus Spezia. banget kan dari Spezia. Terus teman-teman gimana nih? Udah musim keberapa keduanya Italiano ya? iya kedua nih. Musim kedua. Iya, musim kedua. Gimana musim keduanya Italiano? Mas Ruli deh sekarang. Musim keduanya Italiano gokil. Kalau dibandingin sama musim musim sebelumnya, kalau dilihat dari posisi sekarang sih emang sebenarnya lebih lebih bagus musim sebelumnya ya. Mungkin apa namanya season ini karena kita bermain di Wow. tiga kompetisi yang Oke. berbeda, jadi agak ketar-ketir di ini fisik deh. Kayaknya fatigue-nya Dalaman lebih squad ya. uh, gitu. Di Tapi Coppa Italia masih main, sorry. Di Coppa Italia masih main Fiorentina sekarang. masih nanti Masih tanggal berapa ya? Semifinal. Tanggal 6 Lawan ada final siapa? semifinal Cremonese. versus Lawan Cremonese, siapa? benar. Indonesia. Wah, Iya, anjir. Cremonese. Final udah. Wah, gokil dong nih si Italiano nih bisa 2 pantesan Eh, nobar anjir. tapi Iya. jangan di ini juga, soalnya Cremonese kemarin kan ngalahin Napoli tuh di ini Ya, itulah perempat final. Iya. keberuntungan sekali 3 tahun lah itu. Ya, ya. Cuma di Liga kita menang. Kemarin kan kita ngebantai. Iya benar, 2-0 ya. pemanasan di Liga kita menang 2-0. Iya, itu keberuntungan sekali 3 tahun lah habis menang lawan Napoli, menang lawan Roma ya nggak udah habis itu udah keberuntungannya udah nggak ada lagi. Mudah-mudahan nanti ketemu di final sama Inter gitu kan ya. Wah, ini nih berat Wah, nih. iya Masalahnya kita bisa ketemu tuh. Juve. Gue ketemu Juve anjir. Oh iya juga. Wah, anjir enak banget tuh bagian sebelah. Berarti ini di 2 kompetisi berbeda bagiannya enak-enak semua nih. Fiorentina. Menguntungkan Eh sih lebih tepatnya. ya bener. Relatif enak lah ya. Ya relatif enak. Kayak Inter di Liga Champion kurang lebih. Enak ketemunya Benfica gitu-gitu. Oh Iya iya, Milan, benar. Napoli ya. Iya. Ya ya. Terus oke lanjut. Berarti musim lalu memang Fiorentina finish peringkat berapa sih? Serie A. 7, 6 atau 7. 7 ya? 7. Sekarang ada di 7. peringkat berapa sekarang? Sekarang Sekarang 9. 11 ya. 9 ya. Oh, ada 9 ya. 9. berapa 8 gitu? Oke, karena tim kayak Torino, Bolonya solid ya musim ini ya. Solid. Benar lagi naik-naiknya mereka tuh. Lecce pun naik. Lecce bagus ya musim ini. Iya. Iya sih Titi itu beberapa kali menang lawan klub besar juga sih. Terus oke lanjut. Iya. Italiano, gue sejujurnya baca berita Serie A musim ini Italiano kurang banyak disebut nih, kalah pamor sama Thiago Motta gitu. Kalau musim-musim sebelumnya kan Italiano lumayan banyak diomongin kan. Tapi gimana nih? Tapi Italiano emang nunjukin salah satu pelatih berbakat atau kemarin atau gimana menurut lo setelah 2 tahun nih? Bebas siapa-siapa yang mau nyaut. Sebetulnya sih Italiano itu tipe pelatih Italia nggak Itali banget. Jadi dia terus Maurizio Sarri, Simone Inzaghi, terus siapa pelatihnya Napoli, Derby, Spalletti. 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 Pelatih Italia yang ofensif banget dan Hmm. dari Spezia itu bahkan Italiano itu dia jumlah gol kemasukan dan memasukkan itu hampir sama. Jadi ini pasti Spezia itu dia kayak fokus ofensif tapi belakangnya nggak terlalu dipikirkan. Sampai sekarang pun seperti itu Oh, sebetulnya. Jadi kalau Fiorentina, kita lihat masalahnya Fiorentina berarti sama kayak Inter ya, pelatih-pelatih naif ya. ya jadi Nyerang aja belakangnya kosong gitu ya. tahun lalu pas ketemu Inter tuh kan kita kalah 3-4 Ngeheng ya Mas Tagas ya. atau 3-4 ya. Itu berapa kali Inter counter tuh di belakang sering Hmm. sering terjadi. Ya Oke gitu. oke. Ya sering kejadian begitu. Oke. Andalan Fiorentina sekarang siapa nih Mas Gerdi?
Pemain pilar andalan. pilar musim ini. Nico Gonzalez sih yang yang ya masih ini ya, masih kehadirannya tuh masih jadi penentu lah kalau Mhm. menurut saya. Nico Gonzalez sama eh ya Nico Gonzalez. Formasinya berapa Banyak sih kan Fiorentina lebih mainnya? lebih Empat dia itu empat tiga tiga ya. 3-3. Siapa penyerangnya yang kecil itu? Iko nih masih main di Fiorentina nggak sih? Gue lupa. Masih, masih. Masih. 3 penyerang siapa trio penyerang Fiorentina musim ini? Ikone, Gonzalez Jovic, sama Cabral, Jovic. Gonzalez. Nggak nentu sih ya. Kadang Italiano juga Iya, setiap minggu pasti rotasi. Oh, lu gokil dong berarti. Bahkan Sotil kadang juga udah sembuh. Siapa yang udah bahkan sembuh? kadang Fiorentina apa sih Italiano udah nggak make 4-3-3, biasanya malah 4-2-3-1. Iya, Dari Iya. formasi sendiri sangat fleksibel berarti Italiano ya. Iya, kalau kita lihat dari apa namanya dari pemain-pemain yang ada dalam squad sih sebenarnya faktor rotasi sih saya rasa nggak begitu ini ya. Dari si Italiano banyak pilihan untuk Betul betul saling betul. mengisi gitu sebenarnya. Betul betul. Gue inget kok di pertemuan pertama juga pas gue baca-baca skuadnya Fiorentina emang formasinya beberapa pertandingan beda-beda dan waktu itu kayaknya si Nico Gonzalez nggak main atau Ikone nggak main ya di pertemuan pertama. Gue lupa pokoknya ada salah satu pilar yang lagi Iya, cedera. benar. Ya karena Nico Gonzalez baru belakangan ini rutin main karena habis cedera kan di Iya. putaran pertama tuh. Oh ya. Top skor siapa sekarang? Si Cabral deh kalau nggak salah. Cabral. Cabral tuh 4 apa 6 gol gitu dia, apa 8 ya? Banyak juga ya. Berarti Italiano sukses membuat teman-teman melupakan Chiesa dan Vlahovic ya? Enggak juga. Enggak juga tuh gimana? Enggak juga sih. Vlahovic ya secara mau nggak mau Vlahovic emang paling subur sih. Gue mau Iya sih. ngobrol Vlahovic dulu deh. Vlahovic tuh sempat main di eranya Italiano nggak? Enggak berarti ya? Main Main Setengah musim. Main. tengah sama musim musim ya. pertama Italiano. Oke, Iya. berarti gue mau Setengah nanya deh musim. pendapat teman-teman. Apa yang membuat Vlahovic musim ini di Juventus buntu banget? Saya sebenarnya pengen no comment tapi Enggak, gue juga penasaran karena waktu lawan Inter terakhir, gue pun kaget loh. Tendangannya juga nggak ada powernya, kayak orang nggak ada percaya dirinya aja, Iya. kayak si Lautaro Martinez di Piala Dunia gitu. Wah, Nggak, kalau menurut teman-teman gimana tuh Vlahovic sekarang tuh di Juve? kalau menurut Ogut sih ya sebenarnya lebih ke taktik dari siapa? Allegri. Si Allegri-nya sih ya. Kalau di Italiano kan dia emang mainnya position terus ofensif banget. Kalau proaktif lah, kalau si Allegri kan lebih reaktif, lebih banyak nunggu. Jadi dia lebih banyak nunggu bola dan pressingnya tuh nggak langsung ke garis pertahanan lawan, bisa dari tengah. Itu mungkin ngaruh ke ininya dia kali di apa pas training drill lah kali ya. Jadi ada beberapa bola-bola yang harusnya dia itu bisa tuh gol, tapi ternyata kayak tadi apa tendangannya pelan segala macem. Kalau menurut lo, Rul, gimana Rul? kalau kalau di kita kan emang musim kemarin tuh Vlahovic ibaratnya dijadikan target man ya. Jadi Ya. ketika dia di Juventus juga eh, opsi sebenarnya pemain di Juventus kan banyak. Jadi mungkin dia agak agak nggak pas itu sebenarnya. Betul yang dibilang sama Bro Tagas ya. Kayaknya belum klop aja gitu sama skema yang dimainkan sama si Allegri. Tapi kalau boleh nambah sedikit sih memang itulah karena meninggalkan Fiorentina kayak gitulah sih. Ya itu Azab ya bang ya. konsep anak durhaka yang udah dibesarkan ya. Lalu Mas Gerdi gimana Mas? Vlahovic. Iya, Vlahovic ya. Iya, sama sih dia kalau menurut gue sih belum waktunya dia mau pindah ke tim yang punya tradisi juara. Harusnya emang di Satu dua Fioren musim dulu lagi. dia. Berarti lu Satu dua menyoroti musim lagi soal biar mental matang. dong, Mas. Berarti lu menyoroti soal mental dong. Maksudnya memang Vlahovic belum sekuat Chiesa. Chiesa tuh catatan khusus loh. Dia cepet banget langsung bisa perform juga di Juve gitu. Ini jauh banget Vlahovic sama Chiesa tuh jauh banget sekarang.
Iya, karena kalau lihat sih memang mungkin dari sistem dan strategi yang emang udah di Fioren tuh beda gitu apa yang di Juve sekarang. Bener kata Tagas tadi kan memang faktor pelatih yang cara mainnya yang beda. Jadi kurang mungkin nggak bisa mungkin perlu adaptasi khusus lagi karena di Fioren dia cara mainnya beda gitu lebih ke apa ya target man dan benar-benar mentalnya juga ini banget kan support abis dari Prandelli sampai Italiano juga didukung banget tuh makanya Prandelli sebenarnya yang berjasa buat Vlahovic karena dia yang berani mulai mainin kasih kepercayaan. Oke. Lalu bintang Fiorentina yang menurut teman-teman akan diincar musim depan ada nggak? The next Jesa. Gue takut Nico Gonzalez pindah dah. Sama Amrabat sih Nggak kayaknya tuh. apa sih kok. Wah, Amrabat gila sih Amrabat. Tapi Amrabat Paling kan tadi. Amrabat sih ya, Amrabat jadi incaran pasar nih sekarang ini. Barcelona atau Gue ingin gimana? ingin ini deh, maaf gue jadi motong. Gue jadi inget deh, Amrabat itu sempat kehilangan posisi di Fiorentina deh jadi pemain inti. Iya, Benar. Bener ya? Gue Betul. ngikutin banget karena sama ada si Amrabat. Torreira. Lalu apa titik baliknya nih bisa? Sekarang udah dapet inti lagi sekarang. Iya, Iya. benar. Oke. Iya. Kayaknya dari 9 pertandingan terakhir nih Amrabat ini terus ini apa namanya starting line up terus. Oke, apa titik baliknya? World Cup? Eh saya rasa sih titik baliknya berkat Italiano juga sih ya. Italiano ini sepertinya sabar gitu dan apa namanya tahu gitu bagaimana cara mengembalikan performanya si Amrabat ini. Terbukti sebelum di World Cup kan memang Amrabat mainnya bagus tuh. Dan Hmm. sampai di World Cup pun jadi pusat perhatian gitu ya kan sampai bawa Maroko ke Hmm. semifinal itu luar biasa. Oke, berarti waktu nggak dapet posisi itu karena si Amrabat yang adaptasi dengan formasinya itu, dengan skema Benar, Italiano aja yang belum cocok ya. benar. Soalnya dia tuh awalnya kesulitan jadi single pivot bang. Jadi kalau Fiorentina tuh kan biasanya di depan back dia taruh satu, sisanya biasa Castrovilli atau enggak si si siapa Bonaventura. Jadi Hmm. yang ditinggal single pivot tuh biasanya satu orang dulu tuh Torreira tuh emang dia bisa tuh apa bolak-balik ngalirin bola defense segala macam. Coveragenya bagus. Oh, Coverage Tolera itu bagus. single pivot 4-3-3 gitu bagus ya. Sementara si Iya. si Amrabat bisanya double pivot. Dia main di 4-2-3-1 gitu dia baru bisa. Nah, Iya. eh, kalau dulu itu dia kesulitan tuh bang, cuman setelah World Cup nih ternyata dia sendirian tuh bersih semua tuh bang, ternyata bisa dan mungkin dari titik baliknya dari Piala Dunia itu mungkin balik kepercayaan dirinya kali ya, jadi sampai sampai sekarang tuh jadi starting line up terus sih. Oke. Oke, gue coba balik lagi. Berarti di Conference League teman-teman optimis lah ya. Ya Kalau lah, optimis. Oke, Optimis. kalau all di winner. Serie A ya berarti ada Inter dan Juve lah ya. Ini tergantung siapa yang di final ya. Lebih lebih optimis Coppa Italia atau Conference League? Dua-duanya. Nah, Oh, kalau secara ke final memang mungkin lebih realistis di Coppa Italia karena tinggal Coppa satu Italia. langkah. Iya. Nah, kalau di Conference League kan masih ada dua ya dua tahap lagi ya. dua tahap lagi. Oke, Iya, quarter final dengan semifinal kan. dengan semifinal. Oke. Mainnya kapan lagi sih? Conference League Conference League itu 14. 14 ini kalau habis lawan apa midweek minggu depan main nggak sih? Maksudnya ini lawan Inter ada kemungkinan harus nyimpen tenaga. Soalnya kalau Inter nyimpen tenaga untuk lawan Juve juga nih. Habis Iya, lawan benar. Kalau Inter. kita nih di bulan April ini 9 kali main kalau nggak salah. Sama kita cocok. Oh iya 9. Gue Waduh. Calhanoglu 9. cedera lagi gue Calhanoglu. Apes banget. Oh Oke. iya 9. Berarti kalau di Coppa Italia masih ada dua pertandingan lagi ya, satu satu tahap doang kan semifinal. Kalau di Conference League berarti ada 4 main lagi ya, home and away ya. Ya, Dan lolos Iya. quarter final, kita ke semifinal. At least semifinal dulu lah. Oke, ya. tahap tahap ya. Oke, Liga, Liga optimis finish berapa nih? Aduh, Liga Realistis setuju sih. Sama kayak musim lalu berarti ya.
Ya, Sebelum lagi tren positif sih Bang ya. Berapa kali main kita belum kalah 7 apa 6 ya. Berat Sebenarnya tuh. bisa sih. 9. Posisi 7 masih realistis sebetulnya. Oke, ya. oke. Kalau secara seluruh kompetisi kan kita 9 Hmm. pertandingan lagi tren positif nih. Kalau di Serie A, Ya, kalau kita 4 apa berapa? Sisa iya empat. pertandingan terakhir big match lawan siapa aja? Masih ada Napoli masih Inter, ada. masih ada Atalanta, Inter, Atlanta, Napoli. masih ada Napoli, AS Roma, Napoli, Sassuolo, Roma. Banyak Roma dong. Napoli sih. Wajar masih ada tapi kalau Napoli dapetnya terakhir-terakhir kayaknya udah juara juga sih Napoli. Udah nggak. Kejar nggak tuh ya? Udah 71 mereka poinnya. Buset. Oke, sebelum prediksi Inter lawan Fiorentina deh. Menurut teman-teman Serie A gimana nih? Napoli itu apa sih yang bikin jadi gila banget musim ini? Tidak lain tidak bukan mungkin si si keparat dengan si ini ya Osimhen ini ya. Osimhen keparat ini emang lagi luar biasa aja nih dua-dua ini. Bisa gitu ya, bisa Iya. entah one season wonder, entah gimana ya si Kvaratskhelia gila banget ya. Nah, itu dia tuh. Kita perlu pertanyakan dia di musim depan. Tapi kalau secara ini sih kayaknya dia memang tipikal pemain yang potensial sih. Hmm. Mas Gerdi gimana nih? Serie A musim ini Mas? Fiorentina, Napoli tuh bisa segila itu tuh. Si Spalletti gila banget. Iya, makanya itu penemuan berharga sih itu si Parah. para para itu apa Kepala, ya? Ibarat itu real life-nya Wonderkid FM tuh FM. Iya. dari benar-benar dari tim yang nggak nggak dikenal pindah ke Georgia dia. Serie A. Iya, Georgia langsung. Sebenarnya sempat katanya sih kalau dengar-dengar dari fans Milan sih sempat kakak Lazio juga dulu sempat kakak Lazio kan dari Georgia kan sempat Hmm. Rekomendasiin. sempat rekomendasiin cuman nggak diambil sama Milan. Nah udah Wah, Napoli yang ngambil langsung nyetel. Mungkin juga emang Spalletti juga sih faktor Spalletti juga yang emang bisa matangin semua lininya Napoli. Udah tuh udah nggak ada obatnya. Tapi yang bikin hebat tuh sebetulnya musim pertamanya itu loh. Maksudnya adaptasinya di Serie A kan sebetulnya nggak Iya. nggak mudah kan. Maksudnya kalau pemain antah Hmm. berantah oke lah, sukses di Serie A 2-3 tahun sukses gitu. Vlahovic juga kayaknya nggak tahun pertama kan? Emang tahun pertama Vlahovic? bener. Vlahovic iya. juga Hmm. struggle di awal-awal. Lagi Iya, struggle. Agak iya. kayak Osimhen tahun ini juga kan butuh waktu 1-2 tahun juga di musim-musim sebelumnya Iya. kan. Paratelia ini Iya. loh yang tahu-tahu gila bisa Iya kayak makanya gitu. dan diikutin sama semua pemain yang lain kayak Zielinski naik juga makin jago. Mhm. Terus siapa? Yang Kim pemain Min Kamerun Ji tuh yang di tengah Anguissa. nggak bisa. Anwisa juga. Tapi emang Iya si makanya Napoli itu yang gilanya habis ngejual seluruh pemain andalannya loh yang paling parah tuh Martens, Insigne, terus iya Fabian Ruiz di depak semua tiba-tiba apa karena Hmm. mereka tanpa beban pemain baru semua gitu ya. udah gitu kipernya juga merek lagi tak yang bagus. Iya. Oke Oh iya benar tuh. kayak kayak Oke. benar-benar semua lini bagus. Kalau tim papan tengah nih yang menurut teman-teman mengejutkan selain Fiorentina maksudnya yang bagus siapa sih head to headnya? Torino kah? Bologna dengan Thiago Mottanya kah? Udinese Iya. mungkin ya Kalau di sama awal-awal mungkin Sotil. Udinese ya. Kalau di Mhm. awal-awal Gila musim ya. mungkin Udinese Sotil waktu itu memang ini. Tapi kalau sekarang sih kita lihat ya Bolonya sama Torino nih yang Iya. Mhm. lagi naik-naiknya. Torino siapa sih pelatihnya? Van Jurik ya? Jurik ya. Yap, Jurek. Ya Jurik mah memang udah spesialis inilah dia main keras tim papan tengah ya. Yap. Salot tuh. Oke, kita ke pembahasan terakhir Fiorentina Inter. Ada yang absen nggak Fiorentina? Sirigu absen tuh. Lagi cedera dia Oh ya tuh. Itu ya. Sirigu Cedera dari kapan sih Rigu? baru Baru kemarin 2 hari yang lalu. Wah, syukur dong. Kiper tuh cukup ini loh kalau tapi kiper penggantinya siapa? Bagus nggak? nggak dia Eh, kiper pengganti Sebenarnya justru dia ya. second ini ya, Ah, second option ya, pilihan kedua. Mm-mm. Kiper utamanya si Terracciano. ya percuma Biragi sama cedera aja juga dong. bang kayak Biragi ya. Kenapa? Biragi Kenapa guys? cedera juga ya. Biragi gimana Biragi. Biragi? Biragi Biragi Cedera nggak? enggak kayaknya. Enggak, ada kok dia. Oke, Aman ya?
Kita bahas satu persatu deh. Kiper tadi apa Torresiano gue baru dengar sih, gue nggak begitu ngikutin. Oke, kemudian sebelah kiri Biragi, dua back tengah siapa? Nah, kalau saya sih lebih milih ini ya, Igor dengan Quarta ya. Memang Tapi sering nggak tahu. ganti-ganti ya? Sering ganti-ganti center back-nya? Kadang Rotasi Igor, juga. kadang Milenkovic, kadang Quarta. Tapi memang ketiganya bagus sih. Wah anjir. Iya. Bahkan Milenkovic aja rotasi ya, bukan. Benar. Oh anjir. Gila lebih mewah squad Fiorentina kayak dibanding ini tuh. Kanan siapa kanan? Dodo ya. Ya, sekarang Dodo yang ya, jadi Dodo juga lagi naik tuh. pilihan utama si Dodo. Oke. Gelandang. Kira-kira berapa nih men? 4-2-3-1, 4-3-3? Nggak tahu deh, kalau Inter 3-5-2 ya. Inter mah Inzaghi nggak ada lagi dia yang lainnya belum unlock, dia masih harus namatin season berikutnya baru unlock formasi lain deh. Kalau tengah Kayaknya Fioren Amrabat ya, paling Iya, Amrabat Amrabat pasti. sama Mandragora. 4-2-3-1 deh kayaknya bakalannya. Mandragora bagus lagi sekarang setelah Torino dulu sempat bagus terus hilang. Sekarang di Fiorentina jadi bagus lagi Mandragora. Lumayan. Iya, beberapa pertandingan terakhir lumayan naik karena kemarin mungkin nurun karena habis cedera ya. Sekarang udah mulai Waduh. kembali lagi ke performanya sebelum. Siapa lagi selain dua pemain itu? Bonaventura di mana sih mainnya? Bonaventura lebih Di ke tengah. playmaker kalau nggak salah dia tuh. Belakang Oke. striker sih bang. Bonaventura. Oke, berarti kalau 4-2-3-1 ya dia playmaker, kalau 4-3-3 dia di depan atau dia di gelandang tiganya itu kan? Di gelandang 3. Iya. Oke. Berarti di depan tadilah ya, Nico Gonzalez, Ikone sama Nico Gonzalez, Ikone sama si Cabral atau Cabral Jovic. apa? Jovic gimana Jovic? Bagus nggak Jovic? Udah ngegolin berapa banyak? Jovic 4 gol sekarang atau 5? 5 ya? 5. Lebih banyak dibanding Lukaku anjir golnya. Oh iya, Lukaku di Inter ya. Aduh, iya. Di Inter ya. Lukaku baru hat-trick tuh kemarin di Belgia tuh, Ya, bahaya tuh. abis ini Iya. cedera. Abis ini biasanya balik cedera. Wah gila nih penyerangnya Fiorentina gokil juga si Jovic nih. Jovic pinjaman atau beli sih? Free transfer. Oh Udah, iya. udah permanen. Udah. Udah 2 tahun. garansi. Wah 2 gokil. tahun. Wah, lumayan. Berarti aman banget ini depannya pilihannya. Oke, kalau prediksi dari Mas Tagas dulu deh terakhir. Fiorentina Inter. Ini kandang Inter ya. Ya, kayak pasti Berapa? menjadikan pertandingan yang seru sih, pasti sama-sama fans. Ya 3-2 Menang lah. seri kalah lah. 3 sama. Anjir banyak banget golnya 3 sama anjir. Pasti sama ofensif, ofensnya 3 sama lah. Oke. Mas Gerdi, 2 sama lah. seri juga. Lu karena nggak enak apa gimana? Mau menang gak ya? Ih, nggak apa-apa anjir. Mas Rudi gimana? Kalau Tapi emang gue 2 sih, sama kata saya. Oh, kalau kita ngelihat dari statistik ya, Fiorentina ini 9 pertandingan nih hijau semua nih. Ya, kalau Inter udah kan 2 pertandingan nggak menang nih Inter. ya Inter kemarin seri kalah nih. Ya, jadi kalau saya sih lebih ke Fiorentina sih. Oke. Tipis lah, 1-0 atau 2-1 lah. Pemain Meskipun di bursa lebih banyak yang jagoin Inter ya, tapi inilah bandar lah. Biasa itu. Super Sub-nya Fiorentina siapa di babak kedua nih? Gue penasaran nih. Super sub sih kalau gue mah ada Barak ya. Barak tuh Verona. Anthony Barak. Iya, betul. Barak terus itu yang biasa jadi pembeda Barak ya di babak kedua ya. Dia apa gelandang ya? Gelandang. Iya, belakang striker sih dia Barak. Super Sub siapa Mas Gerdi? Yang babak kedua masuk selalu jaminan masuk. Aduh, siapa ya? Masalahnya super sub-nya lagi turun. Oh, Castrovilli. Semoga Castrovilli sih. Anjir, Castrovilli aja cadangan. Nggak diomongin dari tadi Castrovilli. Ya, cedera kemarin beliau kan habis cedera panjang tuh. Jadi cedera panjang. Tapi udah main beberapa pertandingan terakhir Castrovilli. Udah, terakhir nyetak gol malah di conference. Anjir. Berarti benar-benar lagi hijau banget, lagi naik banget pemain-pemain ini. Iya nih.
Ya gitu Oke. deh, mudah-mudahan. Oke. Mudah-mudahan habis jeda internasional gini nggak ada ini ya, karena kebiasaan dari Nah, Iya. Fiorentina gitu penyakitnya ya, tuh, Oh, penyakit. penyakitnya tuh. oh penyakitnya Fiorentina gitu, kehilangan Ya, angin. 2 minggu internal libur ya? international Momentumnya break hilang pasti. gitu habis jeda. Oh iya iya iya, ini bagus nih bagus. Oke oke. Oke, Mas Tagas tadi terakhir super sape saya menurut Mas Tagas. Nah, super sub-nya biasanya kalau Cabral main duluan kan pasti diganti tuh. Entah main Jovic. duluan diganti Jovic atau Jovic main duluan diganti Cabral. Oke. Jadi antara dua orang itu super sub ya, Salah Jovic satu penyerang yang Cabral. masuk di babak kedua itu yang biasanya Iya, jadi jadi pembeda. penentu ya. Hmm. Oke oke. Setuju. Baik deh, terima kasih banyak atas kesempatannya Siap. teman-teman. Mohon Siap. izin besok gua upload ya. Thank you. Ya, Thank you, Mas. Bye. Terima kasih, bye. Waduh, seru banget, gokil. Terima kasih banyak teman-teman Viola Club Indonesia. Sehat-sehat terus. Untuk teman-teman cerewetin Inter, gimana nih? Pada optimis gak kita menang lawan Fiorentina? Setelah mendengar tadi ulasan dari teman-teman VCI, ternyata Fiorentina lagi luar biasa on fire, menang di beberapa pertandingan. Pemain-pemainnya juga lagi menemukan performa terbaiknya, seperti Amrabat, Jovic, lalu siapa lagi tadi. Dan terlebih lagi tadi berdasarkan analisis teman-teman VCI ya, bahwa Italiano adalah pelatih yang tidak bergantung pada satu pemain dan satu formasi, selalu berganti-ganti. Aduh, jadi iri gue. Semoga Inter bisa punya pelatih yang seperti itu ya. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.